Saudara-saudari, para bapak dan para ibu, Shalom Alaikum. Hari ini pada bagian yang terakhir dari kitab Injil yang kita dengar itu berbunyi Ut Dilegatis in Vicem. Ini merupakan moto dari Bapak Uskup kita, Ut Dilegatis in Vicem, yang artinya kasihilah seorang akan yang lain. Bagaimana salah satunya cara mengasihi dan wujud yang konkret dan nyata kalau kita bilang kita mau mengasihi orang lain, mau mengasihi sesama satu sama lain. Salah satu wujudnya itu diceritakan di dalam bacaan pertama, dalam ayat-ayat suci yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul. Itu cuma salah satu loh ya. Jadi belum semuanya, tapi baru satu poin saja. Ini supaya nanti nyambung kepada kitab yang pertama yang dibacakan dan nyambung pada kitab yang ketiga, yaitu kitab Injil yang kita dengar hari ini. Apa yang diceritakan di dalam kitab pertama tadi, yaitu Kisah Para Rasul atau bahasa Yunaninya Praksis Apostolon. Saya mau cerita sedikit mengenai sejarah agama kita dan juga salah kaprah yang sering terjadi. Agama kita, agama Katolik ini, nama lengkapnya sebenarnya adalah Gereja Kristen yang Satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik. Itu nama panjangnya sebenarnya. Orang Katolik seringkali lupa nama panjangnya. Memang yang diingat kata Katolik yang pendek, yang gampang, yang pendek itu gampang diingat. Nama lengkapnya siapa? Romo Bayu. Nama lengkapnya ya Romo Bayu, nggak tahu lengkapnya. Sama, kamu agamanya apa? Katolik. Kalau lengkapnya Katolik adalah Gereja Kristen yang Satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik. Itu sebenarnya nama lengkap dari agama kita. Dicuplik sedikit bagian Katoliknya, kemudian apa? Katolik. Padahal ada kata Kristen atau Kristen Katolik. Memang ada salah kaprah di Indonesia. Salah kaprah itu apa? Salah kaprah. Kaprah itu sudah menyebar luas seperti dianggap benar. Apa yang salah kaprah? Apa yang salah tapi dianggap benar? Seakan-akan Katolik itu bukan Kristen. Kalau Kristen itu berarti kan yang tetangga sebelah. Padahal aslinya yang Kristen itu ya Katolik yang nyambung sampai zaman para rasul. Karena dulu-dulunya yaitu ya satu, kemudian ada kelompok-kelompok yang keluar dari gereja Katolik atau gereja Kristen yang Satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik tadi, mendirikan agama tersendiri pada abad yang ke-16 atau kira-kira 500 tahun yang lalu, yang diawali dari seorang Romo yang keluar dari gereja Katolik, namanya Romo Martin Luther. Itu urusan sejarah. Kita tidak bermaksud menjelek-jelekan atau apa, tidak boleh ya. Urusan mereka seperti itu, ini hanya cerita sejarah. Jadi yang nyambung ke zaman para rasul, yang nyambung ke dalam cerita yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul tadi adalah gereja Katolik yang nama lengkapnya sudah saya uraikan tadi. Itu salah kaprah pertama yang perlu saya ceritakan. Salah kaprah yang kedua adalah banyak orang mengira, juga orang Katolik sendiri, bahwa agama Katolik asalnya dari Eropa. Nah, ini salah kaprah. Maka kalangan orang umum kadang-kadang juga ngomong itu kalau Katolik itu agamanya penjajah katanya gitu, datangnya dari Eropa. Ini salah kaprah. Kadang-kadang orang Katolik sendiri juga salah paham, dikira bahwa agama Katolik ini datang aslinya dari Eropa. Betul bahwa yang bermisi, yang membawa ke sini, yang mewartakan memang orang Eropa, orang Belanda, terutama orang-orang Belanda, romo-romo dari Belanda dulu, juga beberapa ada orang Jerman, orang Italia, itu juga ada beberapa ya. Tapi yang lebih dulu sekali dulu adalah orang-orang Portugis yang ke daerah wilayah timur Indonesia. Memang betul yang membawa ke Indonesia itu orang-orang Eropa, tetapi agama Katolik asalnya bukan dari Eropa, tetapi dari tanah Israel, yaitu berawal dari kota suci Yerusalem, bermula dari hari Pentakosta tahun 33 Masehi. Bukan 33 kemarin ya, 33 Masehi, 2000 tahun yang lalu, ketika Roh Kudus turun kepada para rasul di tanah suci Yerusalem. Kemudian menyebarkan iman tentang Yesus Kristus, 3.000 orang dibaptis. Itulah pertama kali ada agama yang namanya agama Katolik
yang nama lengkapnya sudah saya sampaikan di bagian awal tadi. Dari tanah Yerusalem kemudian menyebar ke tanah Samaria yang lebih luas, kemudian menyebar lagi sampai ke daerah Syria, kemudian sampai ke daerah Eropa. Pusatnya Eropa pada saat itu namanya kota Roma. Karena Rasul Petrus waktu itu dari Yerusalem pindah akhirnya berakhir di kota Roma, disalibkan terbalik di kota Roma, maka untuk menghormati itu, maka pusat agama Katolik menjadi kota Roma. Karena apa? Rasul Petrus wafat sebagai martir, memimpin gereja Katolik dari awal, maka kita sebut paus yang pertama dari kota Roma. Jadi untuk mengabadikan itu, maka kemudian kota Roma menjadi kota pusat agama Katolik, karena sejarahnya itu Rasul Petrus dari Yerusalem akhirnya meninggal wafat di kota Roma. Karena Rasul Petrus yang memimpin gereja Katolik pertama kalinya sebagai paus yang ditunjuk langsung oleh Sang Kristus, baginda junjungan kita. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Edificabo ecclesia meam. Itu kalau dalam bahasa Latin Alkitab mengutip seperti itu. Jadi salah kaprah yang kedua, kita bukan dari tanah Eropa, tapi kita dari tanah Israel, kota Yerusalem, nyebar ke Eropa dulu, balik lagi ke timur, barulah ke Indonesia. Pertama kali datang abad 16, 1540-an, yaitu Santo Fransiskus Xaverius yang datang ke wilayah Maluku dan Indonesia Timur. Dulu belum ada Indonesia, namanya masih Nusantara karena kerajaan kecil-kecil, tapi sempat terputus. Kemudian baru orang-orang Belanda datang mewartakan Injil ke Jawa ini, lalu ke Sumatera dan sebagainya dan sebagainya. Lalu apa yang mau saya ceritakan? Kita kembali ke masa di Yerusalem. Berarti kita kembali ke 2000 tahun yang lalu. Itulah yang diceritakan di kitab pertama tadi, yaitu Kisah Para Rasul. Berarti pikiran kita harus balik maning ke cerita 2000 tahun yang lalu ketika Rasul Petrus masih berada di kota suci Yerusalem. Kemudian beliau berkeliling mewartakan Sang Kristus sampai ke kota yang namanya kota Yope. Nah, di kota Yope itu dia diminta untuk datang ke kota yang bernama Caesarea. Caesarea itu kota di tepi pantai, mirip-mirip Indramayu sebenarnya. Hanya bedanya kalau Indramayu itu di Pantura, kalau Caesarea itu pantainya ke arah barat, jadi ke arah Laut Tengah. Caesarea kenapa dinamakan Caesarea? Dari nama Caesar, Kaisar. Untuk menghormati Kaisar maka dinamakan Caesarea. Itu kota waktu itu menjadi tempat untuk, boleh dikatakan, pemerintahan orang Romawi pada saat itu. Nah, di kota Caesarea itu ada orang kafir. Ada orang kafir karena dia adalah orang Italia. Seorang perwira bernama Cornelius. Nah, tadi kalau masih ingat ceritanya. Jadi Cornelius ini orang Italia. Orang Italia berarti orang Romawi. Orang Romawi berarti menyembah berhala, menyembah dewa-dewi yang banyak patungnya gede-gede, ada Jupiter, ada Saturnus dan lain sebagainya itu. Berarti ini orang kafir. Atau dalam bahasa Latin paganus, atau dalam bahasa Ibrani goyim, orang yang tidak kenal Allah, tidak menyembah Allah. Kemudian Petrus diminta untuk datang ke rumah orang yang bernama Cornelius. Kita harus ingat cerita 2000 tahun yang lalu. Ini baru ngerti kalau diceritakan sejarahnya. 2000 tahun yang lalu orang Yahudi itu tidak boleh bergaul dengan orang non-Yahudi. Kita harus ingat Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anak semua, Rasul Petrus itu orang Yahudi. Agamanya Yahudi, dididik dari kecil adalah orang Yahudi, disunat dari umur 8 hari, Yahudi totok. Yesus Kristus sebagai manusia juga orang Yahudi, Bunda Maria sebagai manusia orang Yahudi, Santo Yusuf sebagai manusia orang Yahudi, 12 rasul itu juga orang Yahudi, 3.000 orang yang dibaptis pertama kali hari Pentakosta semua orang Yahudi. Berarti pada saat awal itu yang diceritakan dalam kisah tadi, belum ada orang Kristen atau belum ada orang Katolik yang non-Yahudi. Sampai tadi cerita tadi itu. Karena semua orang Katolik awal itu orang Yahudi.
Belum ada orang yang non-Yahudi. Maka pemikirannya masih pemikiran menurut adat istiadat Yahudi. Bagaimana adat istiadat Yahudi itu, Bapak dan Ibu saudara-saudari? Orang Yahudi itu satu, tidak boleh bergaul dengan orang lain. Bergaul tuh nggak boleh ngobrol, nggak boleh pamaning salaman, haram. Itu memang betul seperti itu. Ini bukan mengada-ada. Nomor dua, tidak boleh masuk ke rumah orang yang non-Yahudi. Jadi kalau sekarang lagi viral-viral, ya, tahu ya itu yang saya maksud ya, kan lagi viral itu, masuk ke sana katanya haram, katanya. Itu bukan cerita sekarang, bukan hanya cerita tahun 2021, 2000 tahun yang lalu sudah ada seperti itu karena pemahaman orang Yahudi, termasuk Rasul Petrus sebagai orang Yahudi. Maka ketika dia diundang ke rumah Kornelius, dia ragu-ragu. Waduh, bagaimana? Itu Kornelius orang Italia, orang kafir. Kalau kita manjing nih rumah orang kafir, kita ikut haram. Bagaimana? Petrus bingung, saudara-saudari. Yang nomor tiga, orang Yahudi tidak boleh makan bersama dengan orang non-Yahudi karena akan menyebabkan kenajisan bagi orang itu. Maka Petrus bingung. Nah, di tengah kebingungan Rasul Petrus itu, beliau akhirnya mendapatkan penampakan oleh Tuhan, wahyu oleh Tuhan. Di dalam pewahyuan oleh Tuhan itu akhirnya dia mengerti. Maka tadi kalau kita mendengar dengan baik, ada satu kalimat yang diucapkan Rasul Petrus yang bunyinya, sekarang aku mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Jadi itu kalimat yang muncul dari ucapan Rasul Petrus ketika dia sudah mendapat pewahyuan dari Allah. Kira-kira kalau diucapkan dalam bahasa sini, kira-kira ya kalau pakai bahasa sini, terus wis kira manjing baik beli papa gitu. Kalau bahasa sini kira-kira Tuhan tuh ngomong kayak gitu kalau bahasa sininya. Terus ya kan Tuhan yang ngomongnya terus aja kan Tuhan ya. Terus wis beli papa, manjing bae sih aku manjing bae ning omahe Kornelius gitu. Akhirnya Rasul Petrus mengerti. Dia yang sebelumnya membeda-bedakan orang berdasarkan bangsanya. Dia merasa Yahudi itu tidak boleh bergaul dengan orang lain. Bangsa paling baik, bangsa pilihan Tuhan. Yang lain, bangsa-bangsa lain, suku-suku lain itu jelek. Kita tidak boleh bergaul. Akhirnya dia bisa mengatakan, sekarang aku mengerti Allah tidak membeda-bedakan orang. Itulah kenapa Sang Kristus di bagian Injil tadi mengatakan, aku tidak menyebut kamu budak, tapi aku menyebut kamu apa? Sahabat. Jadi saudara-saudari, ini pelajaran iman yang penting sekali. Seorang Kristen yang percaya kepada Sang Kristus, seorang Katolik, dosa besar kalau masih membeda-bedakan orang berdasarkan rasnya apa, bangsanya apa. Itu zaman dulu kuat sekali. Makin kesini makin berkurang, tapi belum hilang sama sekali. Belum hilang sama sekali. Contohnya ketika mau menikah umumnya misalnya orang Jawa, do itu orang apa toh itu? Orang Batak Pak. Wow, Batak, hati-hati loh, hati-hati gitu. Nah, ini sudah tandanya itu kan rasis namanya. Atau orang Batak, orang apa itu? Ucok. Orang Sunda, wih, orang Sunda, enggak boleh katanya. Dan sebagainya. Wah, itu Sunda, itu Jawa, itu Batak, itu Flores, itu Cina, apa segala macam. Ini masih menunjukkan di hati kita ada pembedaan-pembedaan yang sebenarnya 2000 tahun yang lalu sudah diputuskan oleh Tuhan, diberi pengertian kepada Rasul Petrus. Aku mengerti Allah tidak membeda-bedakan orang. Jadi kalau kamu, kita masih bersikap seperti itu, kita hidup di tahun 2021, tetapi pikiran, jiwa kita, otak kita ketinggalan 2000 tahun. Berarti kita hidup dalam masa primitif, saudara-saudari. Dan yang lebih penting adalah kita tidak melaksanakan firman Tuhan. Maka ingat baik-baik, kita orang Katolik, pelajaran iman penting hari ini, tidak membeda-bedakan orang. Yang sudah berhasil, lanjutkan.
Ada yang saya lihat sudah berhasil, saya nggak sebut namanya itu. Ada contoh, ini contoh ya dalam hal itu ya. Dalam hal yang lain saya nggak tahu dia baik apa enggak gitu ya. Mantu-mantunya itu dari bangsa lain itu boleh ya, itu saya nggak sebut. Saya dalam hati aja itu namanya Pak Firman itu ya, dalam hati aja itu ya. Dalam hal ini dia sudah baik, tapi dalam hal lain saya nggak tahu lah ya. Cuma dalam hal ini, tapi lumayan. Ini menandakan bisa menerima orang bangsa lain. Berarti berimannya betul dalam hal ini gitu ya. Jangan bangga dulu Pak Firman ya. Dalam hal ini ya, dalam hal ini. Nah ini saudara-saudari, semoga kita yang sudah bisa melanjutkan ini diperintahkan Tuhan. Yang belum bisa kita belajar supaya juga sesuai dengan firman Tuhan sendiri. Tidak gampang, tapi kita mau berusaha terus-menerus. Shalom alaikum.